Oke, kita ke info viral berikutnya. Pemirsa, ini adalah terkait dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menghapus ketentuan pembatasan kapasitas penumpang penerbangan internasional yang masuk melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, di mana sebelumnya diberlakukan pembatasan 90 orang per penerbangan. Dengan adanya peningkatan kapasitas PCR yang ada sekarang, Kementerian Perhubungan menilai pembatasan sudah tidak lagi diperlukan. Oke, namun demikian pemerintah meminta kepada semua stakeholders untuk berkomitmen melaksanakan semua ketentuan dengan baik dan melakukan pengawasan yang optimal. Peningkatan kapasitas pemeriksaan PCR di Bandara Udara Soekarno-Hatta menurunkan potensi terjadinya penumpukan penumpang dan pelanggaran protokol kesehatan. Namun demikian, pemerintah menegaskan mengenai penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pelaksanaan karantina selama 8 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu. Oke. Itu adalah informasi viral selanjutnya nih. Oke, ini ada beberapa komentar ya. Ini ada Babe Crypto, agak membingungkan, di Indonesia saja sudah endemi, kenapa mesti PCR nih kayaknya ya. Dan karantina, kemungkinan orang dari luar negeri malah takut ke Indonesia. Biasa aja treatmentnya, tinggal diingatkan pakai masker. Kalau saya bilang sih SOP yang kemudian sudah diterapkan oleh pemerintah, ini apalagi kan udah dilonggarkan juga kan terkait dengan pembatasan perpenerbangan gitu loh, sampai dengan 90 orang. Dan ketika misalnya ada SOP lanjutan untuk kemudian mengendalikan masuknya varian baru ke Indonesia seperti karantina dan juga PCR, menurut saya ini kayaknya sih udah nggak bisa ditawar sih. Ini udah bener gitu loh, udah on track menurut saya ya. Karena ini adalah upaya dari pemerintah sendiri, yaitu untuk mencegah varian baru masuk ke Indonesia. Kan serem ya kalau ada varian-varian yang kita sendiri belum bisa antisipasi gitu. Kalau udah bisa masuk, dan itu masuknya apalagi dari penerbangan internasional, kita bisa sangat-sangat menyesal kalau kita nggak melakukan banyak hal preventif. Setuju sekali Wiki, karena ini juga belajar dari kejadian kemarin gitu Delta, ya. Ya, varian Delta nggak mungkin kan muncul dari dalam Indonesia, pasti kan dari luar juga mulainya. Betul. Kan. Jangan sampai kecolongan lagi gitu. Ya, ini dari Simon Septian. Kembali normal, ayo bisa yuk gitu. Yuk bisa yuk. Bisa, tapi kalau misalnya kita mendukung pemerintah juga gitu ya. Untuk patuh pada protokol kesehatan dan semua protokol-protokol lain yang disiapkan oleh pemerintah. Tetapi selain bandar udara mungkin ya, atau penerbangan gitu. Nah sebenarnya yang jadi fokus kemarin ini saya lihat adalah justru transportasi, misalnya LRT, MRT di wilayah Jakarta gitu. Ternyata cukup padat juga Wiki. Nah ini mungkin selanjutnya yang juga bisa jadi perhatian. Jangan sampai pemerintah ini lalai gitu, artinya kecolongan gitu, fokusnya mungkin di seputaran bandara, dari luar ke dalam, tapi yang di dalam juga ini dikhawatirkan ini muncul menurut lagi. saya adalah dampak psikologis dari beberapa pelonggaran di PPKM periode 5 begitu ya, yang disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, diperpanjang sampai dengan ataupun diterapkan sampai dengan 18 Oktober 2021. Ada berbagai macam pelonggaran dan itu juga berdampak kepada ya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan di berbagai macam moda transportasi. Dan apakah ini kemudian tidak riskan? Menurut saya cukup riskan, karena sebetulnya terjadinya mutasi itu adalah karena adanya jumlah orang yang berkerumun cukup tinggi ya. Betul sekali, dan ya itu kemudian si virusnya akan dapat dalam tanda kutip mengakali sistem imun yang kita sudah bentuk dari vaksin dan lain sebagainya. Semoga ini nggak terjadi, pengendalian kerumunannya bisa terus dilakukan. Oke, kita masih ada informasi lainnya, Prisa dan juga pemirsa, usai jeda berikut ini tetap di Power Breakfast.